Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang peran kita sebagai laskar Kristus, sebagai prajuritnya Tuhan. Di dalam renungan pagi hari ini saudara, kita akan lanjutkan di mana ada 3 peran yang akan kita belajar. Salah satunya sebagai seorang prajurit masih masuk di dalam, dan kemudian ada sebagai seorang olahragawan, dan juga ada sebagai petani. Semuanya itu digambarkan bagi kita untuk kita memahami bagaimana kita memerankan hidup kita, menjalani hidup kita dalam peran kita yang dipercayakan oleh Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan, dan ada imbalan, ada upah yang akan kita terima atas setiap peran yang kita perankan di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, adakah saudara pernah merenungkan sebagai apa saudara di hadapan Tuhan? Dan bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara supaya berkenan kepada Tuhan? Kita yang telah ditebus dengan bayaran yang mahal, seharusnya kita mengerti betul, kita memahami betul siapa kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita memerankan kehidupan kita di hadapan Tuhan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, sehingga hari demi hari kita tetap melangkah seturut dengan petunjuk dan kehendak Tuhan, sehingga kita juga akan mengalami rancangan Tuhan dan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara dapat memahaminya dengan gampang, sehingga saudara semua akan diberkati di pagi hari ini. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal penghidupannya.
supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Puji Tuhan, saudara, konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus menasehati anak rohaninya, yaitu Timotius, dalam pekerjaan pelayanan, panggilan pelayanan, tanggung jawab pelayanan yang dipikul oleh Timotius. Maka Paulus memberi nasihat-nasihat. Paulus memberi bagaimana seharusnya Timotius menjalani kehidupannya sebagai seorang muda yang sudah dipercayakan dalam pelayanan. Saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa di dalam teks ini ada peran salah satu yang sudah kita belajar, yaitu peran sebagai seorang prajurit. Dan itu kita masih akan belajar sebentar, saudara. Dan kemudian ada dua peran yang lain. Artinya, saudara, di dalam perikop ini Paulus memberi 3 contoh peran yang dari sana bisa dipelajari bagaimana seharusnya menjalani kehidupan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus. Itu yang akan kita belajar bersama, saudara. Dan peran yang pertama adalah peran sebagai prajurit, di mana di ayat 3 sampai ayat yang ke-4 di sana ditegaskan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, sebelumnya kita juga sudah belajar bahwa ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang prajurit. Dan tujuan dilakukannya dari ketiga hal itu adalah supaya berkenan kepada komandannya. Dan dari sini Paulus sebenarnya mau menegaskan kepada Timotius bahwa komandan kita adalah Yesus Kristus. Komandan saya dan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan tujuan kita sebenarnya dalam pengiringan kita akan Dia, dalam kita melayani Dia, dalam perjalanan hidup kita, tujuan kita hanya satu, yaitu berkenan kepada komandan kita, berkenan bagi Yesus yang telah rela mengorbankan semuanya bagi kita. Saudara, Dia adalah komandan yang tidak sama dengan komandan di dunia ini, tetapi Dia adalah komandan yang bahkan rela mati bagi kita. Dan terlebih dahulu Dia sudah membuktikan bahwa Dia telah mati bagi kita. Dia korbankan semuanya. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela mati begitu terhina untuk saya dan saudara. Dan di dalam firman ini ditegaskan bahwa Dialah komandan kita, yaitu pribadi yang telah rela mati bagi kita. Dan hari ini dalam pengiringan kita kepada Dia, satu hal yang harus menjadi tujuan kita yang paling utama adalah bagaimana supaya menyenangkan hatinya, bagaimana berkenan bagi Dia. Dan kemudian dari ayat 3 ini, saudara, ditegaskan di sana hal pertama, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi yang pertama, untuk berkenan kepada komandan kita, kita harus siap menderita sekalipun dalam mengiring Dia. Lalu kemudian di ayat 4 dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang. Kita juga harus siap berjuang untuk melayani Dia, mengiring Dia, menyenangkan hati komandan kita. Bagaimana supaya berkenan di hadapannya, berjuang pun seharusnya kita siap. Bahkan dikatakan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya lebih mengutamakan Tuhan, lebih mengutamakan komandan kita, yaitu Yesus Kristus, daripada diri kita. Jadi saudara, yang pertama, peran yang pertama yang dinasehatkan oleh Paulus kepada Timotius untuk diperankan, untuk dijalani dalam kehidupannya adalah sebagai seorang prajurit, di mana sebagai seorang prajurit Kristus Yesus harus siap menderita untuk mengikut Dia. Sebagai seorang prajurit Kristus Yesus harus siap berjuang untuk menyenangkan hatinya.
Sebagai seorang prajurit, Yesus Kristus harus lebih mengutamakan dia daripada kepentingan diri sendiri. Maka dengan demikian kita berkenan kepada dia. Dengan demikian kita menyenangkan hatinya. Saudara, hari ini, sudahkah saudara hidup sebagai seorang prajurit Yesus? Dia yang telah rela berkorban supaya saudara menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Sudahkah saudara hidup rela berkorban bagi dia, rela menderita bagi dia? Sudahkah saudara hidup berjuang untuk menyenangkan hatinya? Dan sudahkah saudara hidup mengutamakan dia lebih daripada kepentingan hidup saudara, menyenangkan hatinya lebih daripada kepentingan hidup kita? Itulah yang seharusnya kita perankan, saudara. Maka dengan demikian kita menyenangkan hati komandan kita. Jadi yang pertama, hiduplah sebagai seorang prajurit Kristus Yesus yang menyenangkan hatinya. Yang kedua, peran kedua, saudara, yang juga harus kita perankan dalam kehidupan kita adalah sebagai seorang olahragawan. Di mana dikatakan di ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, saudara, bahwa dalam menjalani hidup kita, dalam memerankan hidup kita, bahwa ada aturan yang harus kita lakukan dan kita harus hidup menurut aturan-aturan itu. Kita tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan itu. Dan kemudian untuk menegaskannya, Paulus menjelaskan bahwa sama seperti seorang olahragawan yang dia hanya akan dapat memperoleh mahkota atau memperoleh piala apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi sekalipun dia bisa bertanding dengan cepat misalnya, tetapi jika dia melanggar aturan, maka dia tidak akan bisa memperoleh upah, memperoleh mahkota, memperoleh hadiah. Demikian juga kita, saudara. Kita pun dalam mengiring Tuhan digambarkan bahwa kita seperti seorang olahragawan, di mana kita harus mengiring Tuhan sesuai dengan aturan-aturan firman Tuhan. Tidak boleh keluar dari aturan firman Tuhan. Kita harus melangkah, kita harus bertindak sesuai dengan aturan firman Tuhan. Hari demi hari harus kita jalani, melangkah sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan tadi, saudara, bahwa seorang olahragawan hanya akan memperoleh mahkota apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Artinya juga bahwa jika kita bertanding, melangkah, mengiring Kristus, ikut Tuhan sesuai dengan aturan firman Tuhan, kita tidak keluar dari prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menerima mahkota. Maka kita layak menerima mahkota yang mulia daripada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mari kita jalani hidup kita seturut dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sama seperti olahragawan yang akan bertanding, semuanya langkah demi langkah akan dia ikuti aturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam bertanding. Demikian juga kita hari demi hari, biarlah kita bertindak seturut dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya dengan otomatis gaya hidup kita adalah gaya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus saya ingatkan, saudara, bahwa channel ini dibuat untuk menolong saudara memahami firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Di mana saya membuat ada channel ini, saudara, untuk jadi renungan di pagi hari sebelum kita bekerja, dan kemudian ada audio Alkitab juga untuk menjadi renungan di malam hari di jam 7 malam sebelum kita akan beristirahat. Dan kedua renungan ini dibuat secara ekspositori, artinya firman Tuhan digali secara objektif. Bukan pikiran-pikiran saya yang saya tanamkan kepada saudara, tapi kebenaran firman Tuhan yang digali. Saudara bisa melihat setiap videonya. Saudara akan menemukan di sana bahwa selalu metode yang dibuat adalah metode menggali firman Tuhan secara objektif. Contohnya di sini, saudara, kita ada 3 peran yang harus kita hidupi. Dan tadi kita sudah belajar peran sebagai seorang prajurit.
kali ini peran sebagai seorang olahragawan, dan prinsip yang ditanamkan di sana adalah bahwa sebagai seorang olahragawan hanya akan mendapat mahkota atau hadiah ketika dia bertanding sesuai dengan aturan. Demikian juga kita hari ini, kita harus menjalani hidup kita sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa melangkah sesuai dengan prinsip dan kebenaran firman Tuhan? Kita harus konsisten mengisi hidup kita dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita, hati kita, kita isi terus dengan kebenaran firman Tuhan, supaya pada akhirnya kita akan secara otomatis kebenaran firman Tuhan, prinsip firman Tuhan menjadi gaya hidup kita hari demi hari. Dan dengan demikian kelak kita akan menerima mahkota. Saudara, alangkah indahnya satu saat saya dan saudara berdiri di hadapan Tuhan, dan kemudian dia berkata, "Anakku, baik sekali perbuatanmu di mana di sepanjang hidupmu engkau telah siap menderita sebagai seorang prajurit, dan bahkan engkau telah bertanding sebagai seorang olahragawan, engkau bertanding sesuai dengan aturan dalam menjalani hidupmu." Dan kemudian dia karuniakan mahkota. Wow, itu satu hal yang sangat indah yang semua kita yang menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan akan mengalaminya. Puji Tuhan, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, peran yang terakhir yang kita belajar adalah di ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Puji Tuhan, saudara. Yang ketiga yang ditekankan di sini bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita, prinsip ketiga, peran ketiga yang harus kita jalankan sama seperti seorang petani, di mana hal yang ditegaskan, ditekankan dari contoh dari seorang petani adalah kerja keras. Kerja keras. Hari ini pun dalam kita mengiring Tuhan, kita harus menjadi pekerja keras, berbuat banyak dalam melayani Tuhan, dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang siap bekerja keras, saudara, karena dikatakan di sini bahwa petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang bekerja keras akan menerima upah dari kerja kerasnya. Di dunia ini saudara akan menerima upah atas kerja keras saudara, dan kemudian di kekekalan nanti kita akan menerima mahkota atas kerja keras kita ketika kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Kerjakan apa yang terbaik dalam peran saudara masing-masing. Kerjakan apa yang terbaik, saudara. Dan kemudian dalam peran saudara dalam melayani Tuhan, kerjakan yang terbaik. Mari kita sama-sama mengerjakan yang terbaik dalam peran kita. Kerja keras. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi pekerja keras. Jangan pernah dihambat oleh tantangan. Jangan pernah dihambat oleh masalah, kegagalan, persoalan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi jadilah pekerja keras tanpa artinya pantang menyerah. Akan terus berjuang, akan terus bekerja keras. Puji Tuhan, saudara. Hari ini firman Allah mengingatkan kita kembali bahwa kita punya peran yang harus kita hidupi, yaitu sebagai seorang prajurit Kristus Yesus, di mana hal yang ditekankan di sana adalah bahwa kita harus siap menderita, siap berjuang untuk Tuhan. Bahkan kita lebih mengutamakan Tuhan, tidak memusingkan kepentingan diri sendiri demi menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama, peran yang harus kita perankan. Yang kedua, sebagai olahragawan, di mana hal yang ditekankan di sana, saudara, adalah bahwa harus bertanding sesuai dengan aturan. Artinya kita menjalani hari-hari kita sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, dan akan ada mahkota yang menanti jika kita bertanding di jalurnya kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, sebagai seorang petani, di mana hal yang ditekankan di sana adalah kerja keras. Dan ketika kita bekerja keras dalam hidup kita, dalam tanggung jawab kita, dalam pekerjaan kita, dalam melayani Tuhan, ketika kita menjadi pekerja-pekerja keras, maka kita akan menikmati hasilnya, baik di dunia ini, baik di kekekalan nanti. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini kerjakan segala aktivitas saudara. Ingat dan perankan hidup saudara sebagai prajurit Kristus.
Perankan hidup saudara sebagai olahragawan yang bertanding sesuai aturan, dan perankan hidup saudara sebagai seorang petani yang bekerja keras, melakukan yang terbaik, dan ada upah yang menanti kita. Tuhan memberkati saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, buat komitmen di hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara hari demi hari. Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan.
Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing.
Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.